Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Other Side of the Door. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan sebuah desa kecil di kota Mumbai, India. Lalu diperlihatkan seorang pria bernama Michael serta istrinya yang tengah hamil bernama Maria. Terpesona oleh keindahan kota tersebut, Michael pun menyarankan agar mereka pindah dan tinggal di Mumbai secara permanen. Michael kemudian berjalan ke arah gadis kecil. Ia bertanya padanya apakah tinggal di sini selamanya bersama istrinya adalah ide yang bagus. Tapi kemudian anak itu malah menjerit dan matanya mengeluarkan darah. 6 tahun sudah berlalu. Maria terbangun dari mimpi buruknya. Kemudian ia memukul Michael dan Maria terlihat kesal karena suatu hal. Michael segera menenangkan Maria. Di atas meja terlihat foto keluarga bersama dengan dua anak mereka, yaitu Oliver dan Lucy. Keesokan paginya pasangan itu memulai hari dengan sarapan bersama putri mereka Lucy dan anjing bernama Winston. Namun Oliver tidak terlihat sama sekali. Di rumah mereka juga memiliki seorang asisten rumah tangga bernama Vicky. Seusai sarapan ketika Michael bersiap-siap akan berangkat kerja, Maria terlihat mengalami depresi. Sementara Vicky mengawasinya dan ia merasa kasihan pada Maria. Di malam hari Michael pulang ke rumah, ia menemukan Maria telah tertidur pulas sementara rekaman video keluarga masih menyala. Salah satu cuplikan menampilkan mereka sedang bermain piano bersama. Michael berjalan ke arah istrinya untuk menarik selimut, tapi tak sengaja sebuah botol pil kosong terjatuh. Ternyata Maria tidak tertidur, namun ia mengalami overdosis karena mengkonsumsi obat yang berlebihan. Michael pun segera memanggil ambulan. Di perjalanan Maria mengingat kembali kenangan tragis dari masa lalunya, di mana ia mengalami kecelakaan mobil bersama Oliver dan Lucy. Di sebuah danau, mobil yang mereka tumpangi tenggelam dengan cepat dan Maria mencoba melepaskan anak-anaknya dari sabuk pengaman. Ia berhasil membebaskan Lucy, tetapi sayangnya kaki Oliver tersangkut di bawah jok mobil. Tidak dapat membebaskan Oliver tepat waktu, akhirnya Oliver tenggelam dan meninggal dunia, sementara Maria berhasil membawa Lucy ke permukaan. Maria berteriak meminta tolong, ia berusaha berenang kembali untuk menyelamatkan Oliver, tetapi penduduk setempat mencegahnya melompat lagi ke dalam air. Sekarang Maria dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan agar Michael tidak usah khawatir karena istrinya akan baik-baik saja. Setelah menyadari betapa Maria masih belum bisa merelakan kepergian Oliver, Vicky mendatangi Maria di rumah sakit dan mengatakan ia tahu cara untuk mengembalikan putranya sehingga Maria bisa mengucapkan selamat tinggal. Vicky kemudian mulai bercerita tentang sebuah kuil di hutan yang konon mengaburkan batas antara dunia orang mati dan dunia kehidupan. Vicky mengerti betul bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai karena ia juga kehilangan putrinya. Untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, Maria hanya perlu membawa abu putranya dan menyebarkan di sepanjang tangga kuil, kemudian mengunci dirinya di dalam kuil pada malam hari dan menunggu sampai putranya datang kepadanya. Menurut Vicky, Maria akan dapat berbicara dengan putranya melalui pintu kuil sehingga mereka bisa mengucapkan perpisahan terakhir. Ketika Maria telah pulih dan kembali ke rumah, ia merenungkan tentang apa yang dikatakan Vicky kepadanya. Di sebuah ruangan, Maria melihat Vicky berdoa untuk mendiang putrinya. Menyadari kehadiran Maria, Vicky mengetahui bahwa Maria ingin berkomunikasi dengan Oliver. Vicky lalu menjelaskan bahwa saat Maria berbicara dengan Oliver, Maria harus menjaga agar pintu tetap tertutup. Tidak peduli apa yang Oliver katakan atau seberapa banyak Oliver memohon padanya, Maria tidak boleh membuka pintu tersebut. Maria setuju dengan persyaratan itu, lalu keduanya melanjutkan pergi ke kuburan dan terlihat beberapa pria sedang menggali peti mati Oliver. Saat peti mati dibuka, Maria bersikeras ingin melihat mayat Oliver. Ia bahkan sampai meraih boneka favorit Oliver bernama Kansi Harimau.
Tapi Maria melompat kaget saat melihat lengan Oliver yang membusuk keluar dari peti. Mereka kemudian menumpukan kayu pemakaman dengan beberapa orang asing yang hadir menonton dan berdoa bersama Vicky. Vicky menjelaskan bahwa mereka adalah suku Agori yang menutupi diri mereka menggunakan abu orang mati, serta memberi makan orang mati karena mereka percaya bahwa hal itu membantu mereka berkomunikasi dengan roh. Setelah itu Vicky mengantar Maria ke stasiun kereta dan meyakinkan Maria bahwa ia akan memberitahu Michael agar ia tidak khawatir. Kemudian Maria pun memulai perjalanannya ke desa terpencil tersebut. Keesokan harinya Maria diturunkan di sebuah hutan. Ia melanjutkan dengan berjalan kaki hingga menemukan kuil. Namun sebelum itu ia harus melewati beberapa gagak mati di sepanjang jalan. Sesampainya di sana Maria perlahan menaiki tangga dan memasuki kuil itu. Setelah itu ia berjalan keluar untuk menyebarkan abu Oliver di sepanjang tangga seperti yang telah diinstruksikan dan kembali masuk ke dalam kuil serta mengunci dirinya di dalam. Maria memegang lilin di tangannya. Ia bersabar menunggu hingga malam tiba. Di malam hari Maria mulai mendengar seseorang bernafas hingga membuatnya penasaran. Lalu ia pun bergerak menjelajahi lebih dalam dan di sana ia menemukan sebuah gua. Keadaan semakin terasa mencekam saat terpaan angin bertiup di dekatnya, seolah-olah seseorang baru saja melewatinya serta diikuti oleh hembusan angin yang meniup lilinnya. Maria segera menyalakan korek api dan menemukan seekor burung gagak mati yang terurai seketika di depan matanya. Ia juga dikejutkan oleh patung wanita yang menutupi wajah menggunakan tangannya. Saat korek api mati, Maria yang ketakutan kembali ke tempat asal dan mencoba memanggil nama Oliver. Tiba-tiba pintu kuil terbanting keras. Saat dentuman itu berhenti, Maria bisa mendengar suara Oliver. Merasa lega dan tak percaya, Maria lalu menempelkan telinganya ke pintu sambil mengucapkan permintaan maaf karena meninggalkan Oliver di mobil hingga meninggal dunia. Oliver tentu saja tidak menyalahkannya, tapi sebagai anak kecil, Oliver mencoba membuka pintu. Ia ingin masuk untuk memeluk ibunya. Mengetahui hal itu akan melanggar aturan, dengan berat hati Maria mengatakan kepadanya bahwa ia tidak diizinkan membuka pintu. Mendengar ini Oliver mulai menangis. Ia mengatakan jika ia harus kembali ke tempat asalnya. Maria pun mulai panik karena ia menginginkan waktu lebih untuk berbicara dengan Oliver, sehingga akhirnya Maria membuka pintu tersebut. Namun setelah terbuka, Maria tidak menemukan siapapun di luar. Maria terus memanggil Oliver dan ketika ia berbalik, Maria dibuat kaget oleh seorang suku Agori. Maria pun kabur dari kuil. Sementara itu di dalam kuil, patung wanita yang menutupi wajahnya mulai perlahan retak. Di rumah Michael yang masih terjaga di malam hari, tiba-tiba dikejutkan oleh anjingnya Winston yang terus menggonggong meski tidak ada seorang pun di luar. Keesokan harinya Lucy yang sedang bermain sendirian di kamarnya mendengar suara berisik. Lucy pun berlari keluar dan menemukan boneka favorit Oliver di atas tangga. Ia segera mengambilnya, setelah itu ia pergi, tapi kemudian pintu kamar Oliver perlahan terbuka. Di siang hari Maria kembali ke rumah. Michael mengungkapkan kekecewaannya pada Maria karena pergi tanpa kabar hingga membuatnya sangat khawatir. Maria segera meminta maaf. Ia mengatakan ia sedang berusaha untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Ia pun lalu memeluk Michael. Di malam hari Maria terbangun oleh suara gonggongan Winston. Ia pun lalu membawa Winston keluar ruangan. Setelah itu Maria memutuskan untuk mengunjungi Lucy yang sedang tidur di kamarnya. Tapi entah dari mana asalnya, Maria mendengar lantai berderit seolah seseorang sedang bersamanya. Maria mencoba mendengarkan suara tersebut, tapi setelah itu ia pun mengabaikannya. Keesokan paginya Maria menemukan Lucy bernyanyi di kamar Oliver, lalu menyuruhnya agar bermain di tempat lain. Saat Maria akan pergi, kotak mainan di atas lemari terjatuh yang menumpahkan kubus alfabet bertuliskan nama Oliver. Sekali lagi Maria mengacuhkannya. Ia membereskan mainan dan menuju ke bawah untuk bergabung dengan Lucy. Tapi Maria dibuat terkejut saat melihat si boneka harimau duduk di atas piano. Lucy mengatakan ia ingin menunjukkan sesuatu pada Maria. Ia kemudian mulai memainkan lagu yang biasa mereka mainkan dengan Oliver, dan pada saat bagian Oliver, piano itu pun bermain sendiri. Menyadari bahwa roh Oliver bersama mereka, Maria memutuskan untuk mencuci boneka harimau sambil menangis dalam kesedihan. Ketika Maria menidurkan Lucy di malam hari,
Maria meminta Lucy agar tidak memberitahukan ayahnya tentang semua kejadian tersebut. Setelah itu Maria mengunjungi kamar Oliver, lalu meletakkan boneka harimau di tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba sebuah buku cerita terjatuh dari rak dan kursi diseret mendekat ke tempat tidur. Maria pun seketika memahami permintaan tersebut. Ia mulai membacakan buku cerita pengantar tidur untuk roh Oliver. Ketika Michael tiba di rumah, Maria memeluknya dengan gembira dan membuat Michael bingung. Namun tanpa ada seorang pun yang tahu, di halaman rumah daun-daun mulai rontok serta seketika membusuk. Di tengah malam Maria terbangun dari tidurnya. Ia menemukan si boneka tepat di depannya. Tidak hanya itu, ia mendengar Oliver memanggilnya. Namun kemudian sosok mengerikan muncul hingga Maria terbangun kaget dari tidurnya. Di pagi hari, Vicky memperhatikan jika salah satu tanaman di dalam rumah telah mati. Tukang kebun keluarga kemudian datang. Ia membawa Vicky keluar untuk menunjukkan jika semua tanaman di pekarangan mengering secara misterius bersamaan dengan semua ikan di kolam telah mati. Di saat yang sama Lucy berteriak karena burung peliharanya juga ikut mati. Vicky memandang Maria dengan curiga. Ia lalu menceritakan semua yang terjadi. Maria kemudian membawa Lucy untuk membuang bangkai burung-burungnya ke laut, seperti yang dilakukan oleh mayoritas orang India. Tapi tiba-tiba suku Agori muncul, seolah melihat sesuatu yang aneh dari Maria, lalu mengucapkan mantra padanya. Maria begitu ketakutan karena suku Agori baru saja menyemburkan abu pada wajahnya. Ia menaiki bajai bersama Lucy, tapi berhenti karena ada kecelakaan mobil di depan mereka. Penasaran, Maria berjalan ke arah kerumunan dan menemukan seorang pria terbaring tewas, namun tiba-tiba menengok ke arahnya. Di malam hari saat badai petir melanda, Lucy sedang asik menonton TV. Ketika petir menyambar, terlihat Oliver berdiri di sebelah Lucy. Namun saat Vincent menengok, Oliver berada tepat di samping Lucy. Setelah itu ketika Maria memandikan Lucy, ia menemukan bekas gigitan di pundak Lucy. Lucy menjawab ia tidak menyukai Oliver lagi karena ia sekarang jahat padanya. Marah dengan apa yang telah dilakukan Oliver, Maria mengunjungi kamar Oliver untuk menanyakan tentang bekas gigitan di tubuh Lucy. Alih-alih menanggapi pertanyaan Maria dengan baik, Oliver malah menjatuhkan buku cerita dengan kencang, kemudian memaksa Maria agar duduk di kursi. Maria mencoba menolak permintaannya, tetapi Oliver dengan kasar menutup pintu. Mulai ketakutan pada Oliver, Maria pun setuju untuk membacakan cerita untuknya, tetapi ia meminta Oliver agar tidak pernah menyakiti Lucy lagi. Kemudian Maria menerima panggilan telepon dari Michael yang memberitahunya bahwa ia akan pulang larut malam. Malam itu Maria tidur di samping Lucy dan terbangun ketika ia mendengar piano dimainkan. Ia menuju ke bawah untuk memeriksa piano. Di sana ia menemukan boneka harimau Oliver yang telah tercabik-cabik di lantai. Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu, lalu Maria pun pergi keluar. Ia menemukan seorang suku Agori di halamannya. Maria mengancam akan memanggil polisi, tetapi pria itu tidak peduli. Sebaliknya ia menunjuk ke belakang Maria, dan ketika Maria menengok, sosok menakutkan merangkak ke arahnya. Untungnya Maria berhasil melarikan diri dari sosok itu dan kembali ke dalam rumah. Vicky yang menyaksikan hal tersebut mengatakan bahwa Maria telah melanggar aturan, di mana roh Oliver yang tidak seharusnya berada di dunia kini gentayangan. Sementara sosok menakutkan yang mencoba menyerangnya di luar adalah Mirtu, yaitu penjaga gerbang roh, dan sekarang ia sudah bangun dan melarikan diri dari kuil melalui pintu yang terbuka. Mirtu berada di sini untuk membawa Oliver kembali ke alam kematian, dan ia akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Vicky kemudian menyuruh Maria agar membakar semua barang milik Oliver, supaya Maria bisa terhindar dari musibah yang mengerikan. Namun Maria tidak mau melepaskan Oliver. Maria malah menyebut Vicky orang gila. Ia pun lalu kembali ke atas. Di kamar, Maria melihat Lucy sedang menangis duduk di tempat tidur sambil menghadap ke dinding. Ia kemudian mendekati putri kecilnya, tetapi ternyata ia sebenarnya bukan Lucy yang asli, hingga Maria melompat ketakutan. Keesokan harinya mereka pergi makan siang bersama di luar. Maria yang takut berada di rumah menyarankan kepada suaminya bahwa mereka harus pergi liburan untuk mengunjungi kerabat mereka, dan ide itu pun disambut baik oleh Michael. Tapi tiba-tiba Maria mulai melihat kecoa di mana-mana, meskipun itu semua hanyalah halusinasi Maria saja. Maria kemudian mendengar suara Lucy di luar.
Ia lalu memutuskan untuk mencari Lucy di gang-gang kecil hingga ia menemukan Lucy berlari dan segera mengejarnya. Maria tiba di sebuah jalan buntu, bukannya melihat Lucy, ia malah melihat Myrtle bergerak siap untuk menyerangnya. Maria pun segera terhentak saat Michael muncul menggendong Lucy. Sementara di rumah, Vicky sibuk menyingkirkan semua barang-barang milik Oliver. Setelah membuang barang terakhir, ia kembali ke dalam rumah untuk mengambil sekaleng bensin, tapi kemudian sebuah tangan memegangnya dan semua pintu tertutup hingga Vicky terkunci di dalam. Tak lama berselang pintu terbuka, Vicky pun pergi keluar segera membakar barang-barang Oliver, tetapi sosok putrinya yang telah meninggal muncul dari dalam kolam lalu mulai memanggilnya. Tentu saja sosok itu sebenarnya bukanlah putri Vicky, melainkan Oliver yang menyamar sebagai putrinya yang telah meninggal. Mendengar suara putrinya tanpa berpikir panjang, Vicky mendatangi kolam. Di sana ia menemukan pita merah milik putri kesayangannya. Di sore hari keluarga kecil tiba di rumah dan menemukan barang-barang Oliver terbungkus dalam tumpukan kantong sampah di halaman. Saat mereka menjelajahi pekarangan, Maria berteriak kencang memanggil Michael karena menemukan pemandangan mengerikan di mana Vicky sudah mengambang tewas di kolam. Mereka kemudian mengadakan upacara adat kematian untuk Vicky. Michael hadir di sana sementara Maria tinggal di rumah bersama Lucy. Ketika Maria menidurkan Lucy, Lucy bertanya apakah Oliver yang menghilangkan nyawa Vicky. Maria menjawab bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan, lalu Maria pun membiarkan Winston tidur bersama Lucy. Setelah meninggalkan kamar, Maria yang menyadari bahwa ia harus membereskan semuanya sekarang, pergi keluar dan membakar barang-barang Oliver. Sosok Myrtle pun terlihat jelas berdiri di belakang Maria, sementara Maria hanya tertuju oleh barang-barang Oliver yang terbakar. Tak lama kemudian Maria mendengar gonggongan Winston di kamar Lucy. Namun Lucy tidak lagi berada di tempat tidurnya, hingga Maria mulai mencari Lucy di sekitar rumah, sampai akhirnya ia menemukan Lucy duduk di ayunan taman. Maria kemudian berlari ke arah Lucy dan memeluknya dengan lega. Pada saat yang sama Michael tiba di rumah. Ia menyadari jika Maria membakar barang-barang Oliver di halaman hingga membuatnya marah. Michael mencoba menyelamatkan barang yang tersisa, sementara Maria menjelaskan bahwa semuanya harus dibakar karena Oliver kembali dari kematiannya dan membunuh Vicky. Michael yang tidak tahu apa yang terjadi tentu saja menganggap Maria sudah gila. Maria mencoba meyakinkan Lucy untuk membelanya, tetapi Lucy menolak. Merasa muak dengan cerita Maria, Michael memutuskan membawa Lucy kembali ke kamar untuk menidurkannya, tetapi ketika Michael memalingkan muka, Maria melihat mata Lucy berubah mengerikan. Maria sekarang menyadari Oliver telah merasuki tubuh Lucy, tapi Michael masih tidak percaya padanya. Michael mengambil Lucy dalam pelukannya dan mengunci Maria di kamar tidur sambil berjanji akan membantu Maria. Dalam perjalanan keluar rumah, Michael dihadang suku Agori yang sudah berkumpul di halaman sambil melantunkan mantra dan berteriak kencang. Michael pun kembali ke dalam dan meraih ponselnya untuk memanggil polisi. Ketika Lucy yang kesurupan dibiarkan sendirian, Winston mulai menggonggong padanya dan membuatnya kesal sehingga ia meraih pisau lalu menusuk Winston hingga mati. Michael mendatangi putrinya dan tanpa diduga Lucy pun menusuk perut Michael. Lucy mengatakan ia bukanlah Lucy, tapi Oliver yang ada di tubuh Lucy. Di sisi lain, Maria berhasil menerobos pintu dan mencari keberadaan Michael. Ia kemudian menemukan Lucy yang kerasukan di kamar Oliver, dikelilingi oleh anggota suku Agori yang sedang melakukan ritual untuk mengusir Oliver dari tubuh Lucy. Sementara tepat di luar kamar tidur, Myrtle muncul dan mulai merangkak menaiki tangga. Setelah itu salah satu anggota suku bergerak untuk menikam Lucy, tetapi Michael segera menghentikannya. Maria memohon dan meyakinkan Oliver untuk meninggalkan tubuh Lucy dengan berjanji bahwa ia akan menjaganya serta menemaninya. Hingga Oliver pun mau meninggalkan tubuh Lucy, lalu merasuki Maria, dan sekarang Marialah yang dihabisi oleh suku Agori. Saat Maria terbangun, ia mendapati dirinya sendirian di dalam kamar Oliver dan bertatap muka langsung dengan Myrtle. Myrtle berjalan ke arahnya, kemudian memperlihatkan wajahnya, namun Maria hanya terpaku. Sekarang Maria terbangun di tangga luar kuil. Tak lama berselang suara Michael terdengar memanggil namanya. Maria kini akhirnya menyadari bahwa ia telah meninggal. Sementara Michael datang ke kuil tersebut karena ingin mengucapkan selamat tinggal pada Maria. Maria kemudian berteriak,
agar Michael tidak membuka pintu tersebut. Tapi sayangnya Michael membuka pintu dan tentunya teror yang mengerikan akan terulang kembali. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.